Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin belajar langsung kawero terhadap pengalaman yang selama ini telah dilaksanakan oleh Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan dilema etika. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan bagaimana panjenengan mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, atau apakah Bapak pernah menghadapi satu permasalahan yang terkait dengan dilema etika tersebut? Terima kasih Bu Kiki. Terkait masalah kasus dilema etika itu tentunya di suatu lembaga pasti ada, sering kita jumpai. Tapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau paling tidak meminimalisir ke kasus tersebut dengan beberapa kejadian yang sering kita ketahui, ketika kita jumpai. Yang jelas semua itu pasti ada, walaupun tidak secara sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Itu pasti ada di suatu lembaga, pasti ada. Kira-kira adakah satu permasalahan yang sampai saat ini panjenengan ingat atau terkesan selama menjadi kelas? Terima kasih. Ada kejadian di suatu yang paling berkesan itu terkait masalah dilema etika. Itu di suatu yang sebelum di lembaga yang belum saya sebelum di sini, itu terkait masalah dengan kebutuhan, ya, dimana salah satu teman itu masih katakanlah masih belum PNS, dengan kebutuhan ekonomi yang banyak. Beliaunya istilahnya sering tidak meninggalkan tugas, tapi tidak izin, malah izinnya ke teman. Ya, pas suatu saya tanyakan, lah seandainya sempat saya panggil terkait masalah ini, karena apa? Yang di lembaga apabila ada sesuatu pun yang terjadi, yang tahu jawabnya adalah kepala sekolah, bukan teman. Ya, alhamdulillah dengan kejadian itu sudah saya tegur sehingga orang tersebut langsung apabila ada apa-apa izinnya ke kepala sekolah selaku penanggung jawab di lembaga tersebut, tidak ke teman. Jadi terkait dengan permasalahan tersebut, kira-kira langkah awal sebelum panjenengan memanggil itu seperti apa, Pak? Apakah memang langsung dipanggil atau ada pendekatan persuasi? Ya. Tentunya kita selaku kepala sekolah ada namanya humanis, ya, kita kekeluargaan, tidak langsung secara istilahnya tidak langsung. Memang kita merujuk dengan aturan, kita tanggung jawab terhadap kelancaran di lembaga kita yang jawab. Tetapi dengan adanya kasus-kasus seperti itu, kita ada namanya yang humanis, jadi tidak langsung kita panggil kemudian langsung diberikan sanksi, tapi tidak, kita langsung istilahnya pendekatan secara humanis, yaitu kita ngajak ngobrol sehingga yang bersangkutan itu tidak ada istilahnya tidak ada untuk mengeluarkan unek-uneknya sampai tidak takut, sehingga kita seperti saudara atau seperti keluarga gitu ya. Kemudian terkait dengan keputusan, barangkali dari sekian banyak permasalahan dilema etika yang jenengan hadapi, adakah satu tantangan yang masih panjenengan ingat? Hal berat apa yang mungkin pernah jenengan hadapi? Ya, itu pernah juga saya hadapi seperti kejadian itu, yaitu apa? Yaitu kembali dengan adanya kebutuhan tuntutan gitu. Makanya dengan banyaknya kebutuhan, kemudian terkait dengan materi yang kita berikan ataupun katakanlah istilahnya insentif itu kekurang, sehingga banyak yang istilah cari yang lain. Tapi kita sudah sepakat, makanya
kepada teman-teman, makanya sebelum kita ikut Jepang itu ada namanya istilahnya surat pernyataan ya, surat pernyataan, sehingga nanti kita sebagai dasar apabila seseorang ataupun guru tersebut, teman tersebut menyaleh dengan kita, bisa menunjukkan dengan bukti adanya surat pernyataan tersebut gitu, sehingga istilahnya kita mengambil kebijakan itu lebih enak gitu. Jadi semua memang dikaitkan dengan aturan itu Pak. Iya. Kemudian terkait dengan penyelesaian dalam sebuah permasalahan, apakah panjenengan melibatkan orang lain untuk sharing atau untuk mengambil sebuah keputusan penting? Ya. Tentunya namanya kita keluarga, ya jatuh lembaga itu keluarga. Tentunya memang betul sebagai penanggung jawab, katakanlah sebagai pimpinan, kita tentunya harus istilahnya tidak lepas namanya kita bermusyawarah ya, sehingga apabila ada apa-apa pastinya kita bermusyawarah dulu dengan teman-teman, walaupun nanti endingnya di keputusan ada di saya selaku kepala sekolah, sehingga nanti apapun yang ada masukan dan segala macamnya bisa kita bisa memperhitungkan masalah yang efeknya gitu loh, mungkin bisa kalau kita bisa terselesaikan dengan gitu. Kemudian dari semua hal yang panjenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang panjenengan bisa tularkan ke saya untuk mengambil keputusan dalam dilema etika? Ya, kita kadang-kala Bu ya berat ataupun yang istilahnya kita mengambil kebijakan kadang-kala itu memang sangat sulit, kemudian sangat menyakitkan bagi kita, tapi kita harus lakukan ya, karena apa? Ini demi kelancaran dan tanggung jawab kita selaku tenaga pendidikan dan kependidikan, apalagi kita juga amanah kepada awal kita masuk sudah diberi amanah bahwa salah satu kita akan menjalankan tugas dan kewajiban kita sebaik-baiknya dan itu benda harus diprioritaskan ya, makanya kadang-kala kita itu mengambil istilahnya tapi kita harus tetap mengambilkan demi kebaikan semuanya. Seandainya kita biarkan kita menurut istilahnya itu wong Jawa itu istilahnya gak isoan ya, gak bisaan, itu nanti juga imbasnya ke semuanya. Ya tentunya kalau salah satu katakanlah teman yang katakan sampai menimbulkan kasus tersebut, kita tidak berpegang dengan aturan, nanti akan berimbas kepada yang lainnya. Walaupun sakit tidak menyakitkan kepada personal tersebut, tapi kita harus tetap mengambil kebijakan sesuai dengan aturan supaya lebih baik lagi. Mungkin untuk terakhir ini, apakah pernah panjenengan mengambil sebuah keputusan yang langsung merujuk pada aturan? Artinya ketika ada permasalahan tadi misalkan terkait dengan kawan panjenengan tidak masuk, kemudian langsung memberikan punishment sesuai aturan, misalkan langsung dikeluarkan atau di SD1, SD2 seperti itu. Dan semuanya ada aturan, dan kita dengan merujuk dengan tadi, makanya kita sebelum ada teman yang pertama yang kalau yang seperti PNS, P3K sudah jelas ya, tapi kalau seperti teman-teman yang masih istilahnya Mira Bakti atau Subwan, makanya kita masuk adanya sudah membuat surat pernyataan. Apabila menjumpai kita, tentunya kita tidak langsung mengeluarkan, tentunya tidak, kita ajak ngomong seperti yang saya sampaikan tadi, kita ajak ngomong dan segala macam bla bla. Satu kali, dua kali, tentunya kita juga akan mengambil tindakan, kemudian katakan surat peringatan, endingnya membuat surat pernyataan lagi. Kalau tidak bisa mengikuti dengan aturan yang di lembaga tersebut, ya bagaimana lagi? Gitu. Jadi memang selama ini pendekatan humanisnya yang diutamakan di Pak. Iya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah dilema etika itu harus merujuk pada humanis, baru kemudian aturan yang Iya. Baik. Ya, kali saya tambah dengan harapan apa Bu ya? Kalau kita dengan istilahnya kata sebagai pimpinan itu ya tadi kita bisa selaku meminit juga
mengayomi kepada teman-teman, banyak membina gitu, yang kesemuanya ada yang kurang tepat ya dibetulkan gitu lah, tapi dengan cara humanis ya semua benar. Tapi kalau sampai ada beberapa tindakan, beberapa itu tidak bisa ya tadi endingnya ya gitu aturan. Iya. Terima kasih untuk waktunya Pak terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini panjenengan lakukan. Semoga nanti dapat saya ikuti langkah panjenengan terkait dengan kepemimpinan pembelajaran baik itu di kelas maupun di sekolah secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan atau kepala sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Purwosari, tepatnya yaitu kepala sekolah dari SDN Kayoman, yaitu Ibu Suaida SPD MPD. Terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktu bagi kami CGP Angkatan ke-7 tahun 2022 untuk melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Baik Ibu, untuk efisiensi waktu, langsung kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Akan kami mulai dari saya terlebih dahulu untuk menanyakan 2 pertanyaan. Selama ini bagaimana Bu Suaida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang berupa bujukan moral? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pengalaman dari sekolah saya ya. Saya coba menjawab pengalamannya selama ini yang saya lakukan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah secara umum. Nah, terus langkah yang kedua yang saya lakukan itu biasanya memahami sifat dari masalah yang timbul. Setelah itu, yang ketiga, kumpulkan literatur yang tersedia atau yang mendukung dari timbulnya masalah tersebut. Terus yang keempat, mengembangkan ide-ide. Nah, ide-ide ini melalui diskusi. Jadi kami tidak bekerja sendirian. Jadi kami selalu melibatkan teamwork. Jadi apapun yang terjadi di sekolah kami, saya berusaha untuk membicarakan dengan tim saya. Terima kasih. Berarti Ibu Suaida sudah melakukan beberapa tahapan atau langkah untuk mengidentifikasi masalah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu, nggih Bu. Dan yang terpenting di sini yang sudah saya garis bawahi adalah adanya kolaborasi dengan semua elemen di sekolah seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu Suaida, selama ini bagaimana Bu Suaida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi ada 2 permasalahan yang itu memiliki nilai kebajikan. Nah, seperti apa pengambilan keputusan yang diambil oleh Bu Suaida? Iya, setelah kami terima bukti-bukti yang ada, nah itu kami juga melibatkan diskusi tadi. Kita duduk bareng bersama tim, terutama pada guru-guru dan juga staf, kami libatkan semua. Bagaimana dari sisi buruknya atau dari sisi baiknya dalam pengambilan keputusan yang kami putuskan bersama. Berarti ini ada salah satu langkah menimbang seberapa besar mudarat dan kemanfaatannya, meskipun itu iya sama-sama hal yang baik gitu nggih Bu nggih. Kita ambil yang kebermanfaatannya lebih banyak dan mudaratnya yang lebih kecil. Seperti itu Bu Suaida. Betul sekali.
Baik, untuk pertanyaan nomor 3, silakan Bu Ria apa Bu Iva yang akan mengajukan pertanyaan ke Bu Suaida, silakan. Saya dulu. Oke, napa Bu Monggo Iva? Bu Rizky, nggih, Bu, Oke. monggo. Untuk nomor 3 ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Suaida terkait dengan langkah atau prosedur seperti yang telah dilaksanakan selama ini, sehingga untuk nomor 3 mungkin saya lewati nggih Bu, karena tadi sudah dijelaskan oleh Bu Suaida. Saya langsung masuk ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang paling efektif gitu nggih maksudnya Nggih. dalam pengambilan keputusan dilema etika. Yang pertama, informasi itu kan dari beberapa informasi ya, ibu-ibu. Nah, Nggih. itu harus sama. Jadi jawabannya itu harus sama. Jadi itu. Yang kedua yaitu jujur. Jadi apapun kalau kita mengungkapkannya dengan jujur, nah otomatis ini juga akan mempercepat proses dalam pengambilan keputusan atau dalam pengambilan langkah. Terus yang ketiga apa ya? Menghindari menghakimi dini. Ya, hindari menghakimi dini secara dini. Jadi saya terutama tidak mengambil keputusan secara sepihak ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi secara dini. Terus yang keempat, di dalam uji keputusan itu dan masalahnya harus secara sistematis. Jadi baik itu keputusan ataupun masalahnya itu secara sistematis, begitu kalau menurut pandangan saya. Gitu ya. Ya, jadi sangat ini masukan buat saya terkait dengan hal efektif tadi. Dapat saya garis bawahi ada 4 nggih, mulai dari kejujuran sampai pada sistematis dalam penyelesaian suatu permasalahan. Kemudian untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika? Tantangan permasalahan G. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, nah ini tantangan yang pertama yaitu individu lawan masyarakat, begitu. Individu. Nah, terkait dengan yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, gitu. Apa ya? Namanya ibu ya begitu. Jadi rasa keadilan lawan rasa kasihan itu pasti ada itu. Jadi itu selama ini yang saya hadapi. Dari 2 tantangan tersebut, kira-kira adakah pengalaman Ibu yang yang menjadi tidak terlupa gitu terkait dengan tantangan tersebut, Ibu? Apakah individu versus masyarakatnya ataukah rasa keadilan versus kasihannya? Yang kedua, memang berat ya Bu. Iya, terutama saya ini paling kalau orang Jawa paling gak isoan gitu loh. Jadi rasa keibuannya itu kental. Saya itu. Luar biasa. Paling yang saya yang luar biasa sekali. Jadi memang mungkin apalagi terkait dengan siswa Bu, kita kadang kasihannya itu nomor 1 kalau untuk anak-anak. Iya, betul sekali. Ya. Terkait untuk pertanyaan selanjutnya, monggo Bu Iva bisa dilanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang nomor ke-6 kepada Bu Suaida. Apakah Bu Suaida memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Suaida laksanakan?
Kalau jadwal itu saya tidak ada. Jadi kan kalau masalah itu kan ujuk-ujuk tiba-tiba datang kan ya. Jadi Iya, nggih tiba-tiba nggih. datang. Kan tidak direncanakan masalah itu. Jadi begitu. Nggih, nggih nggih. Jadi Jadi kalau umpamanya pernah kita tidak ada jadwal nggih, Bu? misalkan, ya misalkan pagi ada masalah begini. Nah, itu langsung kita cari, itu sebabnya saya sebutkan langkahnya itu tadi. Jadi tidak langsung menghakimi sekaligus, tidak. Kita telusuri dulu. Jadi, jadi kedepannya begini tidak memiliki jadwal tertentu begitu. Tapi alhamdulillah selama saya di Kayangan kan 3 tahun jalan ini tidak ada masalah yang begitu berat. Jadi masalahnya ya biasa saja begitu. Jadi cepat bisa di apa diatasi. Itu. Jadi pertanyaan yang ke enam ini jadi nggak ada jadwal untuk prosedural permasalahan dilematika. Jadi ketika ada masalah langsung ditangani, ngoten nggih Bu. Nah, lanjut pertanyaan yang ketujuh nggih. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sueda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, jelas ada. Jadi saya berterima kasih sekali kepada teamwork saya. Jadi teamwork yang solid, yang sangat membantu saya ketika saya atau di sekolah kami suatu masalah. Jadi saling kolaborasi, pasti ini saling saling mengisi begitulah. Jadi permasalahan yang ketujuh ini bahwa seseorang yang bisa membantu Bu Saida adalah teamwork di sekolah Bu Saida, ngoten nggih. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-8 nggih Bu Saida. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Saida petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini Bu Saida? Pengalaman atau pelajaran yang saya ambil, yang bisa saya ambil yaitu saya lebih bijaksana, terus bisa kontrol emosi begitu. Jadi dengan adanya pengalaman tersebut saya bisa lebih bijaksana dalam menghadapi suatu masalah yang sudah lebih berhubungan itu. Jadi pertanyaan yang ke-8 yaitu Bu Saida dapat lebih mengambil keputusan lebih bijaksana dan bisa mengontrol emosi, ya Bu Saida. Terima kasih Bu Saida atas dari pertanyaan-pertanyaan tentang dilema etika dan rujukan moralnya ini. Monggo mungkin terkait dengan refleksi yang sudah kita lakukan bisa diringkas mungkin nggih sama Bu Mamudah, monggo. Baik. Bu Iva bisa dimatikan terlebih dahulu nggih. Baik, dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan tadi, yang pertama itu sebenarnya pertanyaan yang nomor 1, 2, dan 3 itu sudah sangat terwakili dengan jawaban Bu Suaida yang pertama, yaitu dalam pengambilan keputusan itu kita perlu melakukan identifikasi masalah, terus memahami sifat-sifat dari masalah itu agar kita tahu nanti langkah apa atau treatment apa atau trik apa yang tepat untuk kita ambil. Terus kita juga perlu mengumpulkan literatur sebagai pedoman bagi kita untuk mengambil keputusan, dan yang terpenting adalah kita melakukan kolaborasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang efektif? Ini yang sangat saya suka jawabannya ya Ibu-ibu, sangat menginspirasi sekali. Hal-hal apa saja yang efektif? Ternyata jawabannya Bu Suaida itu di luar dari apa yang kita bayangkan nih. Satu, informasi yang valid dari beberapa pihak itu memang benar. Kita tidak boleh langsung percaya dengan satu pihak, tapi harus kita kumpulkan dari beberapa pihak dan itu harus semuanya valid. Yang kedua ini jujur. Dan yang ketiga, aduh luar biasa, menghakimi secara dini itu memang sangat
apa nggih perlu kita belajar untuk tidak melakukan hal itu. Terus untuk tantangan dalam dilema, ini juga jawabannya sangat luar biasa nggih Bu Ria sama Bu Iva. Betul sekali, Bu. Jadi Yang jadi saya tuh semakin terkagum-kagum gitu sama Bu Suaida. Yang oke, pertama, tantangannya adalah individu lawan lawan masyarakat. Benar masyarakat. sekali memang. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Itu yang mungkin sampai saat ini kita harus belajar. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada jadwal atau Bu Suaida menyelesaikan permasalahan dalam waktu itu juga? Ternyata jawaban dari beliau tidak ada jadwal karena masalah itu datangnya tanpa terencana, ujuk-ujuk begitu saja. Jadi pengambilan keputusan kita sesuaikan dengan masalah yang saat itu datang menghampiri kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah faktor yang mempermudah? Ini yang saya oh ya Allah, ternyata ada ya teamwork. Berarti kita sebagai pemimpin itu butuh loh membentuk teamwork di lembaga untuk membantu kita, untuk mendukung kita dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pengalaman yang bisa kita ambil, satu, lebih bijaksana. Benar sekali Bu. Semakin kita banyak mengalami permasalahan, maka kita akan menjadi lebih bijaksana, lebih bisa mengontrol emosi, bukan menahan, karena memang sebenarnya emosi tidak boleh ditahan, tapi dikontrol dan ditata. Yang ketiga, bisa menghadapi masalah dengan tenang. Sangat luar biasa Oke, sekali. Mungkin sangat dari Bu menarik. Ria atau Bu Iva ada yang ingin disampaikan? Oke. Silahkan sebelum nanti kita tutup percakapan yang sangat menginspirasi ini. Nggih, saya mungkin berterima kasih sekali malam ini saya mendapatkan banyak sekali masukan terutama terkait yang apa tadi kejujuran dalam menghadapi kemudian menghindari tidak langsung menghakimi kan Iya. terutama saya beda background dulu dari SMP ke SD melihat anak-anak yang ya seperti itu untuk mengontrol diri itu juga perlu sekali. Jadi menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Suaida tadi pengalamannya sangat menginspirasi saya untuk banyak belajar terutama dari segi kesabaran tadi mengontrol emosi itu yang saya jadikan refleksi untuk malam ini. Monggo Bu Iva mungkin refleksinya. Ya, terima kasih kepada Bu Saida sebagai inspirasi saya terutama dalam menghadapi masalah dilema etika ini. Banyak sekali yaitu tentang individu lawan masyarakat, terus keadilan rasa kekasihan itu terutama kepada anak didik kita. Kita harus adil dan rasa kasihan itu yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Terus mengontrol emosi juga itu sangat perlu sekali ketika kita menghadapi sebuah masalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Saida atas inspirasinya di malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Iva. Baik Ibu-ibu, ternyata tidak terasa perbincangan kita karena sangat menarik dan narasumbernya juga luar biasa. Jadi kita Iya, merasa enjoy, ingin terus betul. menggali. Betul sekali, Tapi Bu. iya, tapi Sekali Bu karena Muda. iya Bu Iva. Ya, karena waktu yang tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama di sini dan tentunya Bu Suaida ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi mungkin untuk wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dalam dilema etika ini kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga apa yang sudah kita bahas bersama, yang sudah kita bicarakan bersama ini akan menjadi manfaat yang tentunya tidak hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Dan Amin. doa yang terbaik semoga pertemuan kita meskipun via gimmick Daring. ini bisa menjadi pengetuk rahmatnya sehingga kita nanti bisa bertemu di tempat yang terindah tentunya. Terima kasih Bu Suaida sudah menjadi narasumber yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua. Suatu saat nanti Bu Zaida, jikalau kita memerlukan bantuan, Bu Zaida siap nggih kita ganggu-ganggu lagi. Saya tidak merasa gagal. Terima kasih Iya. banyak Bu Saida. Saya senang kalau sharing-sharing itu senang. Nggih Bu, terima kasih.
Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dengan permasalahan di rumah kita. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama Bapak Haji Triyono, salah satu kepala sekolah di Kecamatan Purwosari. Jadi kami ada 5 CGP Angkatan 7 yang akan melakukan wawancara kepada beliau. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapakmu sudah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara dengan kami. Dan wawancara ini akan kami mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya awali dari saya dulu. Bapak Mul, selama ini bagaimana Pak Mul mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang mana kalau dilema etika ini berarti ada beberapa permasalahan, 2 atau lebih dari 2 atau 3 permasalahan yang sama-sama arahnya itu baik atau bernilai kebenaran. Sedangkan kalau rujukan moral itu nanti kita dihadapkan pada 2 permasalahan atau 3 permasalahan, yang satunya itu baik, yang satunya mengandung unsur salah atau tidak benar, Pak. Seperti itu. Jadi mungkin sebagai contoh kasusnya, misal di sekolah itu ada anak yang harus putus sekolah gitu karena dipaksa orang tuanya untuk bekerja. Nah ini panjenengan menghadapi permasalahan seperti itu, apa yang panjenengan lakukan? Kasus pada anak ya. Nah, selama ini yang saya hadapi untuk kasus anak, ya yang pertama memang saya serahkan kepada gurunya untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Apa sebabnya anak itu bisa bertingkah atau melakukan seperti itu. Itu kita identifikasi. Setelah permasalahannya itu tahu, maka kita mengambil sikap ya untuk mengatasi permasalahan. Jadi yang pertama itu adalah mengidentifikasi permasalahan. Setelah kita menemukan permasalahannya, baru kita mengambil sikap untuk memberikan keputusan apa yang harus kita lakukan. Jadi tadi sekaligus menjawab untuk pertanyaan langkah atau prosedur terkait dengan sebuah permasalahan, entah itu dilematika ataupun rujukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi apakah panjenengan langsung melakukan penerapan, misalkan anak ini harus bisa sini, atau langkah apa ya terutama menghadapi masalah anak? Jadi tetap kita langkah pertama adalah memanggil orang tua ya. Jadi memanggil orang tua. Jadi kita tidak bisa kerjasama mengambil keputusan sendiri, tetapi kita tetap berkolaborasi dengan semua guru ditambah dengan orang tua. Sehingga apa yang kita putuskan juga tidak menjadi permasalahan atau pertentangan dari orang tua sendiri, sehingga keputusan itu juga sejalan dengan orang tua. Parfit sama bisa. Oh ya wis. Berarti terkait dengan prosedur yang efektif tadi, berarti tetap melibatkan orang tua. Dalam menyelesaikan masalah dengan siswa itu masih harus berhubungan dengan orang tua, itu mungkin yang paling efektif Pak melakukan keputusan. Nah dari hal tersebut Pak, yang menurut jenengan yang merupakan tantangan dalam mengambilan keputusan tersebut itu apa? Yang menjadi tantangan bagi jenengan dalam menghadapi kasus seperti itu? Di
harapan, yaitu ada anak yang memang pola pikirnya itu di bawah rata-rata, kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata, sehingga sampai kelas 6 itu tidak bisa membaca. Harapan saya memang karena nggak bisa membaca, maka kita sampai berapa tahun itu sampai kelas 6, sehingga dia kelas 6 tidak mau masuk, maka kita tetap memanggil orang tua, tetapi anaknya yang tidak mau. Jadi tapi tetap saya memanggil orang tuanya. Tapi sampai saat ini saya belum mampu untuk membujuk dia siswanya itu untuk masuk kembali. Tapi tetap nanti akan saya bujuk akan tetap mengikuti ujian. Jadi biar nanti anak itu tetap memiliki sertifikat atau ijazah bahwa dia itu pernah mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Dari kasus tersebut, karena apakah Pak Mul memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Mul langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau proses seperti apa yang Pak Mul lakukan? Dan sebenarnya kalau jadwal kita nggak punya, jadwal kita nggak punya, tetapi kita itu menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan permasalahan yang muncul, baru kita akan menindaklanjuti permasalahan itu dan sampai pada menentukan penyelesaian yang kita anggap sesuai atau mungkin lebih baik. Jadi kalau jadwal secara program ya kita nggak punya, hanya saja kita punya yang namanya itu buku konseling, itu ada ya, buku konseling. Itu buku konseling kan di situ kan nggak ada jadwalnya bulan ini, kita nggak ada, tetapi kita memberikan tindakan itu berdasarkan ada permasalahan kasus yang ada gitu loh. Tidak ada prosedur, tidak ada jadwal, hanya saja kita menyesuaikan kasus apa yang terjadi pada saat itu. Iya. Sesuai dengan keadaan. Baik Kak, dari kasus tadi nih, Pak Mul kan sudah mengalami satu kasus tadi, anak yang tidak bisa membaca tadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Mul dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang menghadapi tadi? Sebenarnya faktornya lah di desa itu mudah karena semua guru-guru dan orang tua itu kan bisa diajak kerjasama dengan baik. Jadi faktornya enak sekali sebenarnya. Jadi baik orang tua maupun guru maupun siapa saja itu apabila diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu sangat mudah sebenarnya. Memang hanya siswanya saja. Iya, siswanya kadang gak kurang-kurang guru bersama dengan kepala sekolah itu untuk mengambil keputusan atau mencarikan solusi itu sudah semaksimal mungkin. Semua elemen di sekolah itu ikut bekerja sama. Sudah, iya. Masalah itu ya. Karena itu adalah faktor pendukung bagi jenengan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Dari semua yang mungkin Pak Mul pernah alami itu terkait dengan permasalahan dilema etika, ada satu permasalahan yang sampai saat ini diingat Pak Mul dan itu berkesan Pengalaman pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan. Pengalaman dulu ada yang berkesan. Bisa diceritakan itu pengalaman Mbak? Pengalaman ya. Jadi di suatu saat itu tapi berapa tahun yang lalu kan, angkatan adik kelas itu lulus nilai. Jadi di suatu saat saya ngajar, itu ada anak yang namanya
siapa yang sudah jadi anak orangnya ya. Jadi langsung maju ke depan, ampun Pak Guru, ampun. Jadi itu langsung itu kenapa kamu kok kenapa kok keluar dari perpustakaan tadi nggak baca? Gak enak Pak Guru, dengaran itu enggak enak Pak Guru, nggak ada gambarnya. Jadi tulisan tok kalau gambar itu permasalahan yang timbul pada waktu itu nggak berkesan sampai sekarang. Jadi dia itu langsung minta ampun dengan ini. Juga banyak lagi, ada lagi ya yang anak beberapa tahun, bahkan 3 tahun, ya setelah 3 tahun itu nggak bisa membaca. Nah itu saya minta ngajar kelas 1. Saya minta memang ya kelas 1, mungkin wayai somoco jadi dia bilang gini, Pak Mul, saya nggak nulis, nggak mau terus, aku mijiti sama aneh. Jadi ya tetap sampai sekarang saya ingat ya, jadi tak mijiti saya, tapi saya nggak kehilangan akal ya, habis mijiti ya tolong sampai nabi maca, habis mijiti ya. Tapi kok nyata lama-lama lo bisa 2-3 bulan ya sudah langsung bisa. Nah sampai sekarang saya ingat itu tentang metode pijat. Nah, ya. Saya sebenarnya nggak terbesit untuk itu ya. Hanya saja anaknya itu memang dia memang nggak bisa baca. Saya nggak lulus sudah, saya nggak ngerjakan. Aku menjadi Pak Mulai. Itu saya juga nggak punya gambaran tentang metode pijat, nggak punya. Hanya saja saya pada waktu itu kebetulan. Ya, jadi itu banyak kesan-kesan yang sampai kesan yang namanya anak-anak kecil. Nah iya banyak anak kecil itu yang sekarang juga jadi guru ya. Nah, itu ya ada momen-momen lucu dan sebagainya. Karena itu kurang 10 tahun ya. Berarti berdasarkan pengalaman tersebut yang bisa dipetik adalah pandangan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan mencari solusi kreatif tadi Pak Nek, metode pijat yang tadinya anak yang belum bisa membaca dengan metode yang ditemukan anaknya sendiri, jadi anak itu bisa lama-lama kok ya bisa membaca. Jadi mungkin bukan karena pijatnya, mungkin karena dia merasa senang, mungkin itu aja gitu. Merasa senang. Jadi yang penting kita itu tadi membuat anak merasa senang itu tadi ya. Dia senang mijeti gak gelem garam, nggak mau ngerjakan, tapi dia senang mijeti guru nih. Nah itu kita manfaatkan. Kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Iya. Tetap kita arahkan apa yang kita inginkan mereka peroleh. Hanya menemukan satu itu aja. Barangkali dari teman-teman ada lagi Mohon pertanyaan. Oke, monggo. Kalau tidak ada, Mungkin coba saya refleksi hasil dari wawancara tadi gitu ya, bahwasanya Pak Mul ini termasuk kepala sekolah yang senior Pak G. Iya, itu Sudah banyak ilmu dan pengalaman yang diperoleh, dan memang untuk menyelesaikan masalah itu kita memang membutuhkan beberapa langkah seperti yang Pak Mul sebutkan, bahwasanya tadi Pak Mul di awal melakukan pengidentifikasian masalah. Dari masalah itu diidentifikasi, baru kita bisa mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan dalam menyelesaikan masalah itu kita tidak bisa berdiri sendiri, kita juga membutuhkan orang lain, termasuk guru dan juga orang tua. Dan penyelesaiannya itu pun sesuai dengan keadaan dan kondisi kasus yang dialami saat itu. Mungkin itu yang saya peroleh dari Pak Mul. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat bagi kami semua. ya jadi kalau tadi disampaikan sendiri mungkin bisa saya tambahkan tadi muncul solusi-solusi kreatif dengan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan kebutuhan, kembali lagi kebutuhan siswa yang diperlihatkan. Terima kasih. Bisa jawab ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini dalam wawancara yang menarik ini bisa banyak energi positif yang kita serap dari Pak Mul, terutama semangatnya dan semangatnya. Terima kasih.
pagi hari ini menjadi pengetik rahmatnya, dan kita bisa berjumpa di tempat yang terindah lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.